Halo teman-teman Sobat Dinas Channel. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara mengubah sisa olahan dapur kita supaya menjadi berkah. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana mengalihkan sisa olahan dapur kita dari tempat sampah menjadi pupuk kompos dengan cara yang sederhana. Pot-pot ini berisi olahan sisa dapur yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Dan ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat kompos secara sederhana. Kita bisa memanfaatkan wadah apapun yang ada di sekitar kita, seperti ember bekas es krim, polybag, pot bunga, atau bisa juga kita memakai planter bag mini seperti ini. Pertama-tama kita memberikan tanah yang sudah mati pada dasar wadah yang akan kita gunakan untuk membuat kompos. Kita masukkan sisa olahan dapur kita pada wadah yang sudah kita beri tanah mati di dasarnya. Jangan lupa untuk diratakan kembali, kemudian diisi lagi dengan tanah mati, dan secara berlapis kita masukkan sisa olahan dapur. Tanah mati, dan seterusnya sampai wadah yang kita gunakan itu penuh. Apabila kita rutin melakukan pengomposan seperti ini setiap hari, maka kita akan mempunyai stok kompos yang cukup untuk kegiatan berkebun kita. Memanfaatkan sisa olahan berupa sayuran daun ataupun sayuran buah, kita juga bisa memanfaatkan kulit telur, baik telur bebek maupun telur ayam, karena telur ini banyak mengandung kalsium, juga tidak disukai oleh hewan pengganggu seperti siput. Jika satu wadah sudah penuh, kita bisa berganti dengan wadah yang lain. Dengan langkah-langkah yang sama, kita lakukan secara berlapis sisa olahan dapur, tanah mati, begitu seterusnya. Proses perlapisan selesai dan wadah yang kita gunakan penuh, kita bisa lanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitu menambahkan mol. Di sini saya menggunakan mol tape yang saya buat sendiri. Sobat semua bisa menggunakan mol yang dibuat dari nasi sisa, atau juga bisa menggunakan E4. Kita larutkan dalam air setiap 10 ml. Kita larutkan dalam 1 liter air, kemudian kita siram ke dalam wadah yang berisi sisa olahan dan tanah mati tadi. Kemudian kita tutup dan kita simpan di tempat yang tidak terkena air hujan. banyak
mau berdisiplin melakukan kegiatan pengomposan seperti ini setiap hari. Di samping kita mendapatkan stok pupuk kompos untuk tanaman kita, kita juga ikut membantu mengurangi buangan sampah organik ke tempat pembuangan sampah akhir. Saya akan menunjukkan hasil pengomposan yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Di sini saya tutup dengan plastik dan potongan kaca sehingga pada saat hujan, air hujan tidak masuk ke dalam wadah kompos yang saya buat. Mulai timbul jamur di permukaan, tidak apa-apa, bisa kita aduk saja. Di sini sisa potongan sayur masih tampak kelihatan. Untuk itu kita perlu menambahkan mol untuk membantu proses pengomposan supaya berjalan lebih cepat. Sama seperti di awal, saya menggunakan mol tape. Komposisi yang saya gunakan adalah setiap 10 ml mol tape ditambahkan ke dalam 1 liter air. Larutan mol saya masukkan ke dalam botol seperti ini. Kemudian tutup botol saya lubang-lubang sehingga pada saat kita membasahi kompos yang kita buat, air tidak terlalu menggenang. Semakin rajin kita menambahkan larutan mol dan mengaduk kompos yang kita buat, semakin cepat proses pengomposan berlangsung. Namun apabila kita malas menambahkan larutan mol dan mengaduk kompos yang kita buat, maka semakin lama pula proses pengomposan akan berlangsung. Sekarang saya tunjukkan hasil pengomposan yang saya lakukan 1,5 bulan yang lalu. Tampak di sini sisa olahan dapur sudah berubah warna, mulai menghitam, warnanya menyerupai tanah, dan banyak muncul hewan-hewan kecil yang membantu proses pengomposan. Kelebihan dari proses pengomposan yang saya lakukan ini, selain menggunakan cara dan alat yang sangat sederhana, juga tidak menimbulkan bau busuk sebagaimana sering dikeluhkan apabila kita membuat kompos menggunakan alat komposter. Sehingga cara ini sangat cocok untuk diterapkan oleh para petani urban farming dengan lahan yang sempit dan mungkin berada di pemukiman dengan padat penduduk. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan sobat semua mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan nantikan video-video berkebun saya selanjutnya.